apa yang dimaksud dengan melegalkan korupsinya itu? Kalau teman-teman buka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, draft Undang-Undang Cipta Kerja, di pasal 160 misalnya, saya bacakan, dalam hal terjadi penurunan nilai investasi dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah pusat atau pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2 tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan atau kerugian negara. Jadi tindakan lembaga, ada mandatori pembentukan lembaga di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut dengan lembaga pengelola investasi. Nah, substansi pokoknya di dalam pasal 160 ini, apapun yang dilakukan oleh lembaga tersebut atau pengurus lembaga pengelola investasi nantinya tidak bisa dihitung dengan kerugian investasi dan atau kerugian negara. Ini kan menandakan bahwa jelas pasal tersebut berupaya untuk melegalkan tindak pidana korupsi. Kalau teman-teman buka dokumen Perpu nomor 1 2020 kemarin yang sekarang sudah jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu sebenarnya boleh kita katakan sebagai test case, di mana setiap tindakan pejabat dalam upaya penanganan COVID-19 itu tidak dimasukkan dalam kategori atau tidak dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Nah, pasal 160 ini mengkualifikasikan itu. Tindakan ini tidak disebut atau tidak dikualifikasikan sebagai kerugian negara atas langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pengurus. Nah, pasal 156 ayat 2 itu merujuk tentang apa? Merujuk kepada pengurus lembaga pengelola investasi. Nah, dalam pasal 156 ayat 2 itu yang dimaksud dengan pengurus itu terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner. Jadi ada dua struktur di dalam lembaga pengelola investasi ini. Nah, Dewan Pengarah sendiri ex officio itu dijabat oleh Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Itu satu poin. Poin yang kedua, ada semacam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan semacam imunitas atau kekebalan hukum kepada pengurus dan pengelola lembaga pengelola investasi ini. Kalau teman-teman buka pasal 154 ayat 1 rancangan undang-undang ini, di sana disebutkan bahwa pengurus dan pegawai lembaga bukan merupakan penyelenggara negara, kecuali yang berasal dari pejabat negara atau ex officio. Artinya, frase kalimat bukan merupakan penyelenggara negara itu ingin mengeluarkan kelompok ini sehingga tidak lagi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena dihitung bukan sebagai penyelenggara negara. Termasuk apa yang disebutkan di dalam pasal 154 ayat 3. Pengurus dan pegawai lembaga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Artinya pasal 154 ayat 3 ini memberikan kekebalan hukum terhadap langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan apapun yang kemudian akan diambil oleh pengurus-pengurus lembaga pengelola investasi ini. Inilah yang saya maksud dengan imunitas.